Hai study mates, kembali lagi bersama your study partner, Let's Study. Nah, hari ini kita akan belajar transpose dan determinan matriks untuk persiapan ujian SNBT. Dan pembelajaran ini dibiayai oleh donatur Let's Study. Study mates, perkenalkan, aku Kak Ani, aku dari Kimia UGM, lulusan 2022. Sebelumnya bersama timku, aku pernah meraih perak di PIMNAS kategori presentasi pada PKM RE, dan beberapa tahun terakhir sudah mengajar SNBT khususnya PK. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai transpose matriks dan determinan matriks. Pertama kita akan belajar mengenai transpose matriks. Transpose matriks adalah menukarkan posisi baris dan kolom pada matriks. Notasi transpose matriks A itu bisa dilambangkan dengan A pangkat T. Oke, T di sini adalah transpose. Ingat ya, matriks A pangkat T itu adalah untuk transpose matriks. Jadi misalkan B ditranspose ya B pangkat T kayak gitu. Contohnya di sini teman-teman ada matriks A, matriksnya 2 kali 2. Ingat ya, baris itu yang horizontal dan kolom itu adalah yang vertikal. Maka jadinya ketika ditranspose atau dibalik posisi baris dan kolomnya, yang pertama jadi baris ini, di pertama jadi baris, maka ketika ditranspose akan jadi kolom. Ini seperti itu juga, baris kedua akan menjadi kolom kedua, kayak gitu. Misal kalau untuk ukuran 2 kali 1, 2 kali 1, maka ketika ditranspose akan berubah ukurannya. Jadi 1 kali 2, karena ada pembalikan ya, baris kali kolom. Barisnya berubah jadi kolom berubah jadi baris. Sini baris jadi kolom. 2, 3 jadi dalam satu kolom berubah jadi dalam satu baris. Nah, di sini ada yang perlu di-note bahwa matriks simetris adalah matriks persegi yang memiliki transpose yang sama dengan matriks itu sendiri. Jadi ketika dibolak-balik hasilnya tetap sama gitu. Matriks simetris itu semisal 2, 1, 1, 2. Ketika dibalik nanti jadinya tetap sama ya. Ini baris jadiin kolom, jadi 2, 1. Ini baris kedua jadiin kolom kedua, jadi 1, 2. Nah, ini adalah matriks simetris. Seperti itu. Oke, di sini ada sifat transpose matriks. Jadi kalau misalkan kalian punya A transpose terus ditranspose lagi, maka hasilnya akan balik lagi seperti matriks semula. Kalau punya penjumlahan matriks A dan matriks B terus ditranspose, itu sama dengan kalian transpose masing-masing matriksnya. Kalau ada perkalian skalar dengan matriks terus dalam kurung kemudian ditranspose, itu sama aja ketika matriksnya ditranspose dulu baru dikali skalar. Kayak gitu. Atau kalau misalkan ada dalam kurung matriks A dikali matriks B terus ditranspose, itu dibalik teman-teman, matriks B transpose kali A transpose. Jadi ada pembalikan. Syaratnya di sini adalah A dan B itu harus punya ordo yang sama sehingga ketika dilakukan penjumlahan bisa dioperasikan. Oke, lanjut ke determinan matriks. Ini yang paling sering muncul. Ingat, determinan matriks adalah sebuah nilai skalar angka tunggal yang dihitung dari elemen-elemen suatu matriks persegi. Ingat, yang punya determinan matriks itu cuma matriks persegi. Yang baris dan kolomnya itu sama. Misal, 2 kali 2, 3 kali 3, kayak gitu ya. Yang sering dipakai untuk PK itu biasanya 2 kali 2, karena 3 kali 3 itu waktunya kurang panjang. Notasi determinan matriks itu bisa kayak gini. Determinan matriks A, tulis det A atau ada tanda si kayak nilai mutlak gitu ya.
A, satunya determinan nilai A. Yang harus di-note bahwa yang bisa punya determinan itu cuma yang persegi 2 kali 2, 1 kali 1, atau 3 kali 3. Matriks singular adalah matriks persegi yang determinannya 0. Ini yang paling sering keluar, teman-teman. Singular. Singular apa? Singular adalah matriks yang tidak memiliki inverse sehingga determinannya 0. Jadi ingat aja, matriks singular itu adalah determinannya 0. Oke, matriks ordo 1 kali 1 itu determinannya adalah elemen itu sendiri. Karena 1 kali 1 itu cuma punya satu elemen. Nah, matriks ordo 2 kali 2 itu determinannya rumusnya nih, diagonal pertama dikurangi diagonal kedua, kalau biasanya kayak gitu. Atau determinan A sama dengan AD min BC. Pokoknya antar diagonal dikurangin gitu. Diagonal kanan dikurangin diagonal yang kiri. Gitu. Oke. Nah, sifat-sifat determinan matriks. Determinan A plus B itu tidak sama, teman-teman, ketika kalian pecah. Determinan A ditambah determinan B itu tidak sama. Jadi, jumlahkan dulu matriksnya, baru jadi determinannya. Ingat ya. Determinan A transpose itu sama dengan determinan A. Jadi, kalau ada pertanyaan berapa determinan A transpose, sudah diketahui determinan A, matriks sebelumnya, itu ya udah sama gitu. Oke, untuk determinan matriks A kali B, itu bisa kalian pecah jadi determinan A dikali determinan B. Kalau ada determinan bilangan skalar K dikali A, itu bilangan skalarnya pangkat N dikali determinan A. N-nya apa? N-nya adalah banyak baris atau kolom. Baris atau kolom yang dipakai, ingat, untuk yang punya determinan, itu baris dan kolomnya sama. Yeah. Jadi, pangkat baris atau kolom dari matriks A. Oke, kalau ada determinan A pangkat M, ya udah, cari aja determinan matriks tersebut, matriks A, kemudian pangkatin M gitu. Kalau misal kalian punya A, determinan A inverse, jadi A pangkat min 1 itu artinya inverse ya teman-teman, inverse matriks A. Itu nilai determinannya sama dengan seper dari determinan sebelumnya, determinan A. Oke, kita lanjut ke latihan. Model soal pilihan ganda. Mungkin teman-teman kalau ingin mengerjakan terlebih dahulu, silakan di pause. Di sini ada diberikan dua matriks A dan B, memenuhi persamaan berikut. Jadi persamaannya A transpose kali A dikurangin B, nanti sama dengan matriks ini. Oke. Pembahasannya, pertama kita cari dulu A transpose. Ingat A transpose itu berubah baris jadi kolom. Jadi yang awalnya baris di sini berubah jadi kolom. Baris jadi kolom. Oke, lanjut. Kita lakukan operasi perkalian dulu. A transpose kali A. Ingat, dalam perkalian dua matriks itu kalikan baris kali kolom. Baris dikali kolom. A kali A kuadrat, min 2 kali min 2 plus 4, begitupun seterusnya sehingga hasilnya sebagai berikut. Nah, karena udah diketahui nih, T kali A itu hasilnya adalah ini, maka tinggal masukin aja ke persamaannya. Ini persamaan yang pertama ya, teman-teman. Dan ini AT kali A dikurangi sama B. Oke. Dalam pengurangan tinggal kurangin aja di elemen yang ada di posisi yang sama. A kuadrat plus 4 dikurangi 3, hasilnya A plus 1. Begitupun seterusnya. Oke, sehingga diperoleh persamaan seperti ini. Nah, ingat kalau udah dalam persamaan, maka elemen yang ada di posisi yang sama itu harus sama. Ini 16, ini 16. Ini 0, maka di sini juga harus 0. Oke, maka kamu akan peroleh A min 8 min B itu sama dengan 0. Sehingga nilai dari A min B itu adalah sama dengan 8. Jawabannya adalah 8. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke model soal kedua. Model soal pilihan dua kolom. Oke,
di sini ada matriks P sebagai berikut. Nah, diketahui kalau matriks P itu adalah matriks singular. Maka manakah pernyataan berikut yang bernilai benar? Ingat lagi, matriks singular itu apa sih? Matriks singular adalah matriks yang memiliki determinan sama dengan 0. Oke, sehingga determinan P itu sama dengan 0 ini yang harus kalian ingat banget ya teman-teman, karena soal-soal kemarin itu banyak yang membahas tentang matriks singular. Oke, karena seperti itu, mari kita cari determinan P berdasarkan matriks ini. Ingat, diagonal kanan. Oke, 2 kali 5 dikurangi sama diagonal kiri. Jadinya, nih. Oke, maka diperoleh determinan P sama dengan 10 min. Ada persamaan kuadrat, X kuadrat min 4X plus 3. Oke, kalau dikalikan, tanda minusnya ke masing-masing elemen, jadi yang min X kuadrat plus 4X min 3 ditambah 10 hasilnya plus 7. Oke, karena determinan P sama dengan 0, maka diperoleh persamaan kuadrat sebagai berikut, teman-teman. Ini adalah persamaan kuadrat. Oke, dalam persamaan kuadrat itu, misalkan kalian punya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Jadi, yang sebagai koefisien X kuadrat itu A, sebagai koefisien X itu B, dan sebagai konstanta itu C. Sehingga ini, kalau kayak gini, A-nya berapa? Min 1, B-nya berapa? 4, C-nya 7. Kenapa harus diidentifikasi seperti ini? Soalnya nanti kita butuh untuk menjawab pernyataan-pernyataan berikut. Hasil perkalian seluruh nilai X adalah 7. Kalau kalian mencari nilai X satu-satu, mungkin nggak ketemu nih pakai cara tradisional, kan sulit. Maka kalian bisa menggunakan rumus ini, X1 kali X2 sama dengan C per A. C-nya berapa sih? 7. A-nya berapa? Min 1. Ya udah, cari aja. Hasil perkalian seluruh nilai X yang mungkin dari persamaan kuadrat ini itu adalah C per A. 7 per min 1. Hasilnya min 7. Untuk hasil penjumlahannya gimana? Hasil penjumlahannya itu bisa pakai rumus X1 plus X2 sama dengan min B per A. Oke, B-nya 4, A-nya min 1. Jadinya hasilnya X1 plus X2 min 4 bagi min 1. Hasilnya 4. Ini. Oke, jadi sudah didapat ya nilai dari perkalian dan penjumlahan dari masing-masing nilai X. Nggak perlu kalian cari nilai X1 dan X2 itu berapa. Cukup ketahui A, B, C dari persamaan kuadrat yang dimaksud itu berapa. Maka diperoleh pernyataan pertama itu salah, pernyataan kedua itu benar, pernyataan ketiga itu determinan matriks P sama dengan 3. Salah teman-teman karena kita ketahui bahwa matriks P itu matriks singular. Matriks singular itu determinannya sama dengan 0. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga, model soal isian singkat. Ada dua matriks di sini, matriks M dan matriks N. Apabila hasil penjumlahan kedua matriks M dan N menghasilkan matriks singular, maka hasil dari 3A plus 30 adalah, jadi di sini ada A, kalian disuruh mencari nilai A. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Oke, karena di sini disebutnya hasil penjumlahan kedua matriks M dan N. Oke, M dan N harus dijumlah dulu. Dijumlah dulu ya. Ketika menjumlah dua matriks itu, jumlahkan elemen yang ada di posisi yang sama. Jadi A plus 5 dijumlah 4, itu hasilnya A plus 9. Itu pun seterusnya. Nanti hasilnya adalah sebagai berikut. A plus 9, 0, 6, 3, min 3. Matriks singular, ingat lagi, matriks singular itu adalah matriks yang determinannya adalah 0. Jadi matriks ini itu harusnya punya determinan 0. Determinan, rumusnya gimana? Rumusnya diagonal kanan, AD, dikurangi diagonal kiri, BC. Jadi A plus 9 dikali min 3 dikurangi 0 kali 6.
Maka diperoleh min 3 kali A min 3A min 3 kali 9 min 27 dikurangi 0. Maka nilai A-nya min 3A sama dengan 27, A-nya adalah min 9. Karena dicari 3A plus 30, tinggal input aja. 3 dikali min 9 plus 30, hasilnya adalah 3. Oke. Jadi teman-teman, inti dari materi kita hari ini adalah transpose matriks. Transpose matriks A bisa dilambangkan dengan A pangkat T, itu mengubah elemen dari baris jadi kolom ataupun sebaliknya. Ingat ya, diubah aja posisinya. Yang awalnya jadi baris horizontal berubah jadi kolom yang vertikal. Kemudian determinan matriks A atau A tanda mutlak atau determinan A hanya berlaku apabila matriks A adalah matriks persegi. Nggak bisa selain matriks persegi. Rumusnya determinan untuk ordo 2 kali 2 itu adalah diagonal kanan A kali D dikurangi diagonal kiri B kali C. Ini yang harus benar-benar kalian ingat. Terima kasih kepada PT Infomedia Nusantara yang sudah membiayai produksi materi ini. StudyMates bisa mereview kembali bahan pembelajaran textbook, PPT, dan latihan soal pada link di description box. Let's Study juga menyediakan playlist YouTube khusus bahan pembelajaran loh. Jangan lupa dicek ya StudyMates. Nah, StudyMates juga bisa mensupport Let's Study dengan berdonasi seikhlasnya. Selain donasi dalam bentuk uang, StudyMates juga bisa share platform Let's Study kepada teman sekitar atau membagikan info platform Let's Study di sosial media StudyMates. Ayo follow akun sosial media Let's Study pada Instagram, Twitter, dan TikTok agar selalu mendapatkan update konten bermanfaat lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Semangat!